Oke Bun, masih sama Bang Ojan Marjuki. Nah, kemarin Bang Ojan udah jalan-jalan tuh Bun di Android 10 dan Android 13. Udah Bang Ojan jelasin juga apa yang Bang Ojan dapat dan apa juga yang Bang Ojan gak dapat. Nah sekarang nih, Bang Ojan harus rujuk lagi sama istri tua Bun, yaitu ROM RR Android 9. Why? Kenapa harus balik lagi ke Android 9 Bang? Apa yang bikin Bang Ojan balik lagi ke Android 9? Ya mungkin itu jadi pertanyaan kalian yang masih menjadi misteri. Kalau misalkan kita lihat dari tampilan, ROM RR ini termasuk ROM yang burik dan tampilannya datar, Bun. Pokoknya nggak ada yang spesial di custom ROM ini, Bun. Nggak ada fitur FPS meter, nggak ada fitur thermal profile, nggak ada fitur game driver preference, nggak ada fitur merubah rendering, dan custom kernelnya pun itu masih menggunakan kernel Linux. Nah itu sebuah kekurangan kan? Tapi nih ya, itulah poin penting yang Mbak Ojan ambil. Karena semua di custom ROM ini kan serba default, semuanya standar. Nah disitulah Mbak Ojan bisa setting custom ROM ini sesuai sama selera. Nah custom ROM yang default dan nggak ada ditambahin fitur-fitur aneh dan fitur unik adalah sebuah custom ROM yang open source. Yang artinya kita bebas buat lakuin apa aja di custom ROM ini Bun. Misalkan mau dibikin hemat baterai, atau mungkin penggunaan daily dan sosial media, atau buat game berat. Jadi kita dikasih kebebasan untuk memodifikasi. Nah sistem custom ROM yang model kayak gini, dulunya itu diterapin di custom ROM yang bernama Lineage OS. Atau pas zaman purbanya itu adalah Cyanogen Mode. Ya mungkin sekarang juga ya, Lineage OS itu masih menggunakan sistem kayak gini. Jadi meskipun sudah berjalan di Android 12 ataupun di Android 13, tapi tampilannya itu benar-benar datar dan burik. Ya mungkin kalian pengguna Lineage OS pasti udah tahu ya. Ya mungkin sebagian user nanya, terus bagusan mana mang ROM Lineage OS sama ROM RR? Perbedaannya itu ada di FPS Bun. Jadi custom ROM Lineage OS adalah sebuah custom ROM yang berbasis CM atau Cyanogen Mode. Dan rata-rata custom ROM basis CM, sistemnya itu akan mengunci FPS ke angka 30 FPS saja Bun. Jadi di saat kalian render video atau mungkin main game, bahkan user interface atau UI bakalan dibatasi hanya dapat 30 FPS saja. Nah, custom ROM Lineage OS paling cocok dan sangat cocok dipakai sama device dengan brand Samsung. Ya mungkin meskipun di sini terkunci 30 fps, kalian bisa aja ngebuka jadi 60 fps. Bukan berarti setelah dikunci ke 30 fps kalian bakalan dapat 30 fps selamanya. Enggak, Bun. Itulah kenapa Bang Ojan pilih ROM RR dibanding Lineage OS. Karena HP Bang Ojan bukan brand Samsung. Terus kelebihan yang kedua, di custom ROM RR sudah ada script yang bernama GPU Blobs. Apa Bang GPU Blobs? Jadi GPU Blobs itu hampir sama kayak file extension di aplikasi GL Tools. Intinya tentang grafik lah. Fungsinya buat apa Bang? Jadi script GPU Blobs di custom ROM RR ini, di saat kita bermain game, FPS itu bakalan mengikuti setelan grafik yang kita setting. Contohnya nih, Bang Ojan main game Mobile Legends, terus grafik di set ke grafik low, maka FPS bakalan turun. Dan kalau misalkan Bang Ojan rubah grafik ke high definition atau HD, maka FPS bakalan naik. Jadi kayak gitu Bun. Oke, yang ketiganya, kenapa Bang Ojan pilih Android 9? Karena Bang Ojan sadar diri aja Bun, chipset HP Android Bang Ojan itu Snapdragon 660. Apa yang bisa dilakuin chipset model kayak gini di tahun 2023? Mau jalanin Android 10? Atau jalanin Android 11? Baru main game 2 jam aja, sistem UI itu udah keras. Aplikasi tertutup sendiri, bahkan gamenya mental. Ya paling parahnya, HP malah ngeblank, nggak bisa dipencet. Nah sedangkan custom ROM Android 9 itu termasuk langka ya Bun ya. Ya contohnya ROM Nusantara OS, terus Resdroid, Evolution, bahkan ROM-ROM yang sekarang ini aktif itu nggak punya Android 9. Kalau misalkan buat daily ya bisa aja sih pakai Android 10 atau mungkin di atasnya. So, yang terakhir, custom ROM RR Android 9 ini ramah RAM Bun. Ya bukan Bang Ojan nggak mau pakai Android terbaru ya, sebenarnya mau banget. Karena Bang Ojan ini sadar diri sama spek HP-nya yang hanya bisa jalanin Android 9. Jadi Bang Ojan pilih Android 9. Nah di saat Bang Ojan pasang Android 11 atau di atasnya, dan Bang Ojan belum pasang aplikasi pihak ketiga tuh, tapi RAM tersisa di bawah 1 GB. Sedangkan di saat Bang Ojan pakai custom ROM Android 9 dan sudah memasang semua aplikasi termasuk game, RAM yang tersisa itu bisa sampai 1,5 GB. Dan kalian tahu, RAM adalah poin penting di saat kalian bermain game.
Kalian bisa aja pakai Android 11, 12, bahkan 13 kalau HP-nya itu punya RAM di atas 4 GB. Tapi nih ya, running service atau aplikasi berjalan di Android terbaru itu lebih banyak dibanding Android versi lama. Itu bakalan bikin chipset HP Android kalian baper. Dikit-dikit panas, dikit-dikit nge-freeze. Oke, jadi itulah 4 alasan kenapa Bang Ojan selalu pakai ROM ini. Dan Bang Ojan nilai custom ROM RR adalah custom ROM barisan pertama buat game, daily, baterai, bahkan hybrid. Bang Ojan nggak nyuruh kalian install custom ROM Android 9 ya. Kalian sesuaikan aja sama spek HP Android kalian masing-masing dan segimana kemampuan HP Android kalian. Kalau emang HP Android kalian itu kuat jalanin ROM RR Android 20 sekalipun, nggak apa-apa bun, gas aja. Masih ada emak buat beliin HP baru. Oke, kita lanjut. Ini mau Bang Ojan jelasin cara pasangnya nggak? Lanjut aja ya, jadi biar kalian lebih paham lagi cara pasang custom ROM di HP Android. Oke bun, ini adalah HP kentang Bang Ojan dan bener-bener kesayangan Bang Ojan banget bun. Dan Bang Ojan masih menggunakan custom ROM yang kemarin, yaitu Evolution X versi 7.5 Android 13. Dan Bang Ojan mau turun ke custom ROM RR Android 9. Wah, jauh banget ya turunnya. Nah, untuk step yang pertama, kita masuk ke custom recovery. Kita restart aja, kemudian tekan volume atas sampai masuk ke custom recovery. Oke, sudah masuk. Kalau misalkan kalian mau backup, kalian centang aja semuanya. Kemudian di bagian penyimpanan kalian pilih SD card dan kalian geser aja ke kanan. Bang Ojan mah nggak biasa backup. Nah, selanjutnya kalian pilih wipe dan kalian centang aja bagian Dalvik, cache, sistem, data, dan vendor. Nah, kalian ulangi kedua kalinya bun. Biar apa bang? Ya iseng aja sih, biar lama gitu bun. Nah, kalian geser ke kanan dan tunggu proses sampai selesai. Kalau misalkan sudah, kalian tekan kembali, kemudian pilih mount. Kemudian centang di bagian partisi firmware. Soalnya Bang Ojan mau downgrade ke Android 9. Dan ini hanya berlaku buat Xiaomi aja bun, nggak buat device lain. Kalau misalkan untuk device Google, Asus, Realme itu nggak usah yang namanya downgrade firmware. Nah, Bang Ojan mau menggunakan firmware versi 10.3.6.0. Nah, kita pasang seperti biasa. Kalau misalkan sudah selesai, kita kembali. Nah, kita klik mount dan centang semua partisi. Ini harus sudah bisa diceklis semua ya. Kalau misalkan belum bisa, kalian format lagi datanya. Nah, kita pasang aja ROM-nya seperti biasa dan di sini terjadi error atau tulisan merah. Oke, sekarang kita coba ulangi memasang custom ROM-nya. Dan di sini masih muncul juga tulisan merah. Ada apa? Kita ganti custom recovery-nya ke Orange Force. Oke, di sini Bang Ojan sudah berada di custom recovery Orange Force dan kita setting seperti biasa. Kemudian kita pilih wipe dan kita centang di bagian cache, Dalvik, data, sistem, dan vendor. Kita geser ke kanan dan tunggu sampai selesai. Dan selanjutnya kita pasang custom ROM-nya. Jadi nggak usah yang namanya downgrade EV lagi, soalnya tadi udah bun. Nah, kita install seperti biasa sampai selesai. Next, kalau misalkan sudah selesai, kita klik aja web cache-nya, geser ke kanan. Kemudian kita install Google Apps karena custom ROM Android 9 ini nggak berikut sama Google Apps. Di sini Bang Ojan menggunakan BitGapps maksudnya BitGapps untuk Android 9. Oke, sudah selesai, kita klik web cache. Nah, di sini boleh di restart Android-nya, boleh langsung di root. Nah, karena Bang Ojan pengen langsung nge-root HP-nya, jadi Bang Ojan mau install Magisk Manager versi 24.1. Pokoknya versi 24.1 itu adalah Magisk Manager yang menurut Bang Ojan paling stabil. Oke, kita pasang seperti biasa sampai selesai. Kalau misalkan sudah selesai, kita klik web cache dan Dalvik-nya. Kemudian kita restart HP Android-nya dan tunggu si HP Android-nya menyala. Kalau misalkan di saat booting kayak gini mentok di logo atau nggak nyala-nyala, atau mungkin pas nyala itu memori internal kagak bisa diakses. Maksudnya kayak gini. Di saat kalian masuk ke galeri, di sini ada no storage atau memori internal nggak bisa diakses. Caranya kalian matiin HP Android-nya dan masuk lagi ke custom recovery. Nah, selanjutnya kalian klik aja di bagian menu. Nah, di sini ada manage partition. Nah, kalian klik aja di bagian data, kemudian format datanya. Kalian ketik yes, kemudian centang. Nah, tunggu proses sampai selesai. Kalau misalnya sudah selesai, kalian boleh restart HP Android-nya dan HP Android-nya bakalan normal lagi, bun. Oke, jadi segitu aja tutorial cara pasang atau cara downgrade Android 13 ke Android 9 Xiaomi Redmi Note 7 yang mungkin berlaku juga buat device-device lain. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, monggo dicoret-coret aja kolom komentar yang ada di bawah, bun.